Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Kisah Ibu Tua dan Burung Gagak. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan berbahagia, serta pastinya makin hari makin bertambah rezekinya dari hari ke hari dan makin bertambah sukses. Apalagi bagi para pendengar podcast saya Anda pasti makin banyak mendengar podcast saya, Anda makin bertambah sukses dan bertambah rezekinya. Kali ini saya akan membagikan podcast saya tentang cerita Ibu Tua dan Burung Gagak. Saya persembahkan cerita ini untuk semua ibu-ibu dimanapun Anda berada, atau para pendengar yang dimana Anda adalah seorang ibu. Salam salut saya, salam cinta saya pada Anda semua para ibu. Anda semua luar biasa. Dan juga saya peruntukkan kepada semua pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang masih memiliki ibu. Teman-teman, kisah ini adalah sebuah kisah yang saya sudah baca bukunya beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, dan itu sangat berkesan sekali bagi saya, yang membuat saya makin menyayangi, mencintai almarhum ibu saya, di mana membuat saya juga menerima segala kekurangan dia di usia tuanya. Oke, kita mulai kisahnya. Pada suatu sore yang tenang, seorang ibu tua sedang duduk sambil minum teh bersama anak prianya yang baru saja kembali setelah merantau bertahun-tahun. Si anak pemuda ini telah sukses sebagai seorang pengusaha. Ibunya begitu bangga dan kagum akan keberhasilan anaknya. Saat mereka sedang duduk di beranda sambil mengawasi taman di depan rumahnya, tiba-tiba seekor burung gagak terbang dan hinggap di suatu pohon di depan rumahnya. Sang ibu tua lalu menunjuk ke arah gagak sambil bertanya, "Anakku, sebenarnya benda apa sih itu?" Anaknya yang sudah sukses itu berkata, "Oh, itu kan burung gagak, Ma," jawab si anak. Sejenak kemudian sang ibu tua mengangguk-angguk, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulang pertanyaan yang sama. "Nak, benda apakah itu?" Si anak menyangka bahwa ibunya kurang mendengar jawabannya. Lalu ia menjawab lebih keras, "Itu burung gagak, Mama." Sejenak sang ibu terdiam,
Lantas ia tampak serius dan bertanya lagi hal yang sama. Apa tadi kamu bilang, anakku? Benda apa itu? Si anak dengan sisa-sisa kesabaran berkata pada ibunya, itu burung, Ma, itu burung gagak. Mamanya mengangguk-ngangguk. Tak lama kemudian, sang ibu menanyakan lagi hal yang sama. Suasana hati si anak mulai terganggu, mulai merasa jengkel, kesal karena pertanyaan yang sama diulang-ulang. Lalu menjawab dengan lebih kencang lagi, Mama, itu burung gagak. Mama ini tuli atau bagaimana sih? Sang ibu terdiam, agak ketakutan dengan suara keras anaknya. Namun setelah terdiam beberapa saat, sekali lagi sang ibu tua tersebut menanyakan hal yang sama. Maafkan Mama, Mama lupa lagi. Tadi namanya apa? Dan untuk kelima kalinya pertanyaan yang sama membuat si anak pengusaha tersebut mulai naik pitam. Mulai naik darahnya. Lalu ia mulai berteriak dengan kencang ke telinga ibunya. Kok Mama budek sih? Mama tuli ya, itu adalah gagak, gagak. Ia berpikir sang ibu akan terdiam. Tetapi sang ibu pun kembali membuka mulutnya dengan perasaan ketakutan. Dengan mata berkaca-kaca. Dan bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak telah hilang kesabarannya dan menjadi sangat marah sehingga ia membentak. Mama, ditinggal sekian lama kok Mama jadi budak, jadi tuli sih? Sudah saya bilang 5 kali, namanya gagak. Awas ya kalau tanya lagi ya. Stop, jangan bertanya. Sang ibu terdiam. Air matanya berlinang. Ia lalu bangun dari duduknya, masuk ke rumah. Si ibu tua itu meninggalkan si anak yang sudah menjadi pengusaha, yang masih jengkel dan marah tersebut. Beberapa saat kemudian, sang ibu keluar dengan membawa sebuah buku tua di tangannya. Ternyata buku itu adalah buku catatan harian kuno miliknya yang ditulisnya setiap hari. Lalu beberapa saat sang ibu sibuk mencari suatu halaman. Setelah dia menemukan halaman yang dicari tersebut, ia lalu menyodorkan kepada anaknya untuk dibaca. Anakku, coba kamu baca apa yang pernah Mama tulis di buku catatan harian Mama ini, kata sang ibu sambil menyodorkan catatan hariannya yang sudah usang, yang kemakan zaman itu kepada anaknya. Sambil menghela nafas panjang, si anak mengambil catatan harian tua itu, lalu membaca paragrafnya, dan demikian isinya. Hari ini aku capek dengar mengerjakan kerjaan rumah seharian. Hingga ada seekor gagak hinggap di depan rumah. Anakku yang tersayang yang baru berusia 3 tahun berlari ke arahku sambil menunjuk ke arah burung itu. Lalu bertanya, Mama, apa itu? Kujelaskan, itu adalah burung gagak.
Tetapi tampaknya ia masih bingung dan terus bertanya hal yang serupa. Meskipun aku telah menjawab berkali-kali bahwa itu adalah burung gagak. Aku menghitung, anakku bertanya lebih dari 25 kali. Tetapi demi rasa sayangku padanya, aku terus meladeni dia dengan sabar. Setiap pertanyaannya yang sama, aku terus menjawab untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Mudah-mudahan ini akan menjadi teladan yang baik baginya kemudian hari. Setelah anak ibu tua tersebut membaca catatan harian tersebut, si anak memejamkan matanya dan merasa terpukul sekali. Ia tidak berani memandang wajah sang ibu yang berkata demikian. Ibunya berkata demikian, "Hari ini Mama baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kamu telah kehilangan kesabaranmu. Kamu marah kepada Mama." Para pendengar podcast, semoga kisah di atas bisa menginspirasi kita semua untuk memberi dan membalas tanpa pamrih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terutama kepada orang tua kita dan terutama terpenting kepada ibu kita. Mari kita dengan sabar terus membalas, membahagiakan, dan tidak menjadi jengkel dengan orang-orang ataupun siapapun, terutama ibu kita yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Apakah kita juga sabar terhadap orang tua yang telah mencintai kita tanpa syarat? Apakah kita sabar kepada ibu kita? Ataukah terkadang kita tanpa sengaja berkata kasar, membentak, mengatakan dia bodoh, dan sebagainya? Sahabatku pendengar podcast, sekuat-kuatnya kita tidak mungkin menggendong ibu kita selama 9 bulan terus-menerus. Itulah yang telah dilakukan ibu kita kepada kita semua. Dia menggendong kita terus-menerus setiap jam, 24 jam sehari selama 9 bulan. Semoga podcast kali ini membuat kita lebih menyayangi ibu kita sebagai seorang anak. Jangan sampai ibu kita sudah tiada, baru tinggal penyesalan. Sayangi ibu Anda selama ibu Anda masih hidup. Apapun kekurangan dia, berbuat baik, bahagiakan ibumu. Sayangi orang tuamu, ayah dan ibumu. Oke, para pendengar podcast, semoga menjadi berkat bagi para pendengar semuanya dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.